Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Gantungkanlah mimpimu setinggi langit dan gapailah dengan segala perjuangan. Ya. Jangan pernah takut bermimpi, karena sejatinya kebahagiaan dan kedamaian itu lahir dari mimpi. Dan malam hari ini kami menghadirkan sebuah program di mana harapannya dapat mewujudkan mimpi banyak pihak, yaitu mimpi menjadi nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan? Sebelum kita mulai, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan para bintang tamu yang akan menjadi penentu apakah mimpi dari dua orang pejuang mimpi kita pada malam hari ini bisa terwujud. Di samping kiri saya ada Ibu Sally dari PT Inti Sumber Baja Sakti. Selamat malam semuanya. Di sebelahnya ada Pak Robi Taslim dari PT Panca Budi Pratama. Dan di sebelahnya ada Ibu Cindy dari PT Samudra Marine Indonesia. Selamat malam dan selamat datang Ibu Cindy. Selamat malam dan juga selamat datang tentunya kami ucapkan kepada rekan-rekan artis yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Mas Ferly Junandar. Selamat malam Ferdi, Mbak. Malam. Selamat malam. Berikutnya ada Mbak Anya Dwinov. Selamat malam dan juga selamat datang. Selamat Terima malam, Mbak kasih, Ina. selamat malam. Dan yang terakhir ada Mas Irgi Farizi. Selamat malam dan juga selamat Selamat datang. Selamat malam. Malam hari ini bersama dengan para sponsor dan bintang tamu kita akan melihat Betul. bagaimana cerita inspiratif dari para pejuang mimpi kita. Inilah dia pejuang mimpi kita yang pertama. Masih kecil orangnya tapi besar sekali hatinya. Wah, luar biasa ini. Kecil-kecil cabai rawit kemana-mana bawa ilmu pengetahuan ya. Oke, sudah bisa disandari Doni? Oke, yuk kita ke tengah sama Omet. Oke, Doni apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak Ibu di rumah, baik? baik. Ini ngomong-ngomong nih, kan Omet lihat Doni pakai sepeda, itu bawa buku. Itu perpustakaan. Iya, Oke, itu di keliling-keliling kampung atau gimana? keliling kampung. Keliling kampung, nemuin Yes. teman-teman atau gimana? Nemuin teman-teman, kadang temannya nungguin. Capek nggak naik sepeda keliling kampung ketemu teman-teman? Kan teman-temannya banyak. Enggak sih, ya kalau aku capek nanti kalau aku nggak ke sana, temannya kan pada nungguin. Doni kabarnya punya mimpi. Mimpinya apa kalau boleh tahu? Mimpinya punya perpustakaan yang baru. Buat teman-teman. Iya, Oke, malam hari ini Doni sudah ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Sudah siap untuk mewujudkan impian Doni untuk memiliki sebuah perpustakaan untuk teman-teman? iya. Oke, kalau siap silakan maju satu langkah. Senang sekali saya bisa ketemu Doni jauh-jauh datang dari Lampung. Umur 9 tahun. Iya, Kelas berapa sekarang Doni? 3 SD. 3 SD. Doni sendiri suka baca nggak keliling-keliling suka pinjem-pinjemin buku? Suka Buku apa yang suka dibaca? buku pelajaran, cerita, komik. Oh, aduh hebat sekali. Kenapa Doni suka ataupun melakukan kegiatan ini keliling meminjamkan buku-buku untuk teman-teman? Awalnya tuh gimana? Boleh diceritakan Doni? Awalnya saya lihat bapak kan masih ngeditin berita. Iya. Terus saya lihat di laptop, saya tanya, Pak ini siapa? Ini Om Sugeng. Mhm. Terus Om Sugeng ini kerjanya ngapa Pak? Kerjanya minjem-minjemin buku. Lah itu ketemu Bapak Presiden juga, iya. Aku mau dong Pak kayak Om Sugeng bisa ketemu Bapak Presiden. Amin, kita doakan. Mudah-mudahan ada staf Bapak Presiden atau Bapak Presiden sendiri menyaksikan Doni ingin berjumpa dengan Bapak Presiden. Nanti satu hari bisa ketemu. Kalau ketemu mau ngomong apa? Mau minta apa sama Bapak Presiden? Mau minta Sepeda buku. baru? Sepeda udah. Minta buku. Minta buku. Minta buku. Amin. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan tercapai ya Doni ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Doni. Ini ngomong-ngomong Doni, kalau umur 9 tahun sudah berpikir untuk keliling, berbagi kebahagiaan, berjuang untuk literasi bangsa.
Sudah berapa lama Doni lakukan keliling-keliling ini? Sudah 1 tahun. 1 tahun, jadi dari umur 8 tahun. Iya. Nah terus udah gitu kalau lagi keliling-keliling tuh biasanya pas lagi hari libur atau setiap hari atau ada harinya? Setiap hari Jumat sama Sabtu. Ini kalau seandainya Doni sehari-hari, hari Jumat dan Sabtu itu keliling, biasanya jam berapa Doni pulang sekolah? Ya pulang sekolah, makan, tidur, terus nata buku, keliling. Ini kan kadang-kadang kalau lagi keliling kan suka hujan, bisa bannya kempes. Pernah bannya kempes nggak? Pernah. Nah terus gimana? Ya dibantuin temennya. Dibantuin temannya. Kalau hujan bukunya basah, Iya. nggak ada payungnya? Enggak. Oh, kalau hujan jadi menepi aja? Ya menepi di rumah orang. Waduh luar biasa. Kabarnya untuk mendapatkan buku ini Doni juga menyisihkan uang dari uangnya Doni sendiri, uang jajan gitu. Iya. Berapa yang disisihkan Doni? 1.000. 1.000. Setiap hari? Iya. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan dong untuk Doni. 9 tahun sudah berpikir untuk literasi bangsa dan juga menyisihkan uang sakunya untuk berbagi kepada teman-temannya agar bisa membaca bersama dan juga tentunya memperjuangkan literasi bangsa. Terima kasih Anda masih di Mimpi Jadi Nyata dan malam hari ini tamu kita adalah Doni. Usianya 9 tahun, masih kecil orangnya namun memiliki hati dan jiwa yang begitu besar. Doni berkeliling di daerah tempat tinggalnya untuk meminjamkan buku yang disisihkan dari uang sakunya agar teman-temannya bisa membaca. Pejuang literasi bangsa sejak usia 8 tahun. Doni malam hari ini telah hadir bersama kami di panggung Mimpi Jadi Nyata. Selain senang membaca, Doni katanya senang nulis juga ya Doni ya? Iya. Senang nulis puisi? Iya. Mau dong dengar puisinya. Ada? Punya puisi nggak untuk kita malam hari ini? Ada. Hah? Ada di mana? Di sepeda? Ambil, boleh diambil. Nah ini Doni selain gemar membaca, dia juga suka menulis. Dan malam hari ini Doni akan membacakan puisi untuk kita semua. Mau dibantu Doni? Bisa? Oke. Silakan menghadap ke depan. Oke. Di sekolah. Sekolahku, tempat aku menimba ilmu. Dari membaca, menulis dan berhitung. Aku selalu hadir tepat waktu. Agar kelak menjadi orang yang beruntung. Sekolahku sangat berarti. Melatih diri bersama teman tanpa guru. Oh guruku, engkau pengganti orang tuaku. Membimbing dengan setulus hatimu. Damai rasanya di sekolah, terasa di rumahku. Doni apa cita-citanya? Mau menjadi apa jika sudah besar? Dokter. Amin, dokter, menjadi dokter. Iya. Waduh luar biasa ya, mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai dan juga terwujud ya Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Tentunya di balik sosok Doni yang peduli terhadap temannya, juga tentunya cinta terhadap sesama, ada sosok atau individu yang luar biasa. Sosok atau individu itu seperti Doni tadi sampaikan di awal adalah sosok Sosok Om Sugeng. Om Sugeng dan juga Bapak ya. Iya. Kita akan undang Bapak yang hadir pada malam hari ini, Bapak Warsito, untuk berbagi cerita bersama kami di kesempatan malam hari ini. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Warsito. Selamat malam Bapak Warsito, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ini melihat Doni seperti ini nih, kita sebagai orang tua, saya yakin banyak orang tua yang menyaksikan juga saat ini, sangat salut dan bangga sekali melihat apa yang dilakukan oleh Doni. Apa yang Bapak tanamkan dan ajarkan kepada Doni
selagi dia, apalagi waktu usianya lebih kecil, sehingga pada usia 8 tahun bisa memiliki kepekaan dan kepedulian seperti sekarang ini? Yang pertama jadi dari kecil saya upayakan untuk saya kenalkan dengan buku. Entah itu dalam bentuk komik atau buku cerita atau apa. Jadi biarkan dia, namanya anak-anak, jadi anak-anak kan membaca nggak pasti benar. Ya. Dalam arti kata gambarnya apa, ngomongnya apa, maksudnya seperti itu. Tapi kita biarkan saja untuk explore ke sana supaya mereka lebih Setelah itu dan ketika dia masa-masa sekolah atau ketika hampir masih di PAUD atau TK, saya memang mengharuskan anak untuk membaca setiap hari 15 menit. Tapi saya tidak pernah menentukan waktunya. Karena kita nggak pernah tahu anak pengen main pada hari apa, jam berapa. Ya. Tapi memang saya haruskan mereka untuk membaca 15 menit. Dan ada pilihan mau pagi, siang, sore atau malam terserah mereka. Buat saya tidak penting waktunya, tapi yang penting itu belajarnya. Doni ini sampai berpikir ingin memiliki perpustakaan, itu gimana awal ceritanya tuh Pak? Apa yang disampaikan oleh Doni kala itu? Jadi pada waktu itu kan pertama dia keliling itu dia naik kelas 2 sekolah dasar. Dia pengen untuk berkeliling. Itu inisiatif dari Doni sendiri Dari Pak? Doni sendiri. Jadi ketika saya ngedit gambar untuk sebuah berita, dia lihat ini siapa? Ini Om Sugeng. Oh Om Sugeng, iya. Om Sugeng itu siapa? Om Sugeng itu salah satu pegiat literasi di Lampung. Saya bilang gitu. Terus enak ya Om Sugeng banyak kawannya, aku juga pengen dong baca buku biar supaya ada kawannya gitu. Ya. Ya kalau pengen baca buku banyak kawannya ya kayak Om Sugeng keliling pinjemin buku. Karena keinginan dia yang kuat akhirnya terbuatlah perpustakaan ini. Nah jadi box ini saya beli dari tukang loak. Karena pada waktu itu saya memang tidak punya uang untuk membeli box. Dan pada waktu itu saya bawa duit 17.000. Saya pakai beli buat cat terbang, buat tulisannya. Ya. Saya buat beli kotak ini pada waktu itu dikasih murah 2.500 dan sisanya saya belikan buku bekas. Di awal sih kita waktu itu dapat sekitar 17 buku. 17 dengan duit 25.000 rupiah itu. Sekarang berapa buku yang berhasil dikumpulkan oleh Doni dengan menyisihkan uang jajannya? Sekarang alhamdulillah sudah ada hampir 400 jenis buku. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Semoga semakin bertambah dan bisa tercapai mimpinya menjadi kenyataan. Sebelumnya kita akan mendengarkan komentar dari para sponsor. Silahkan ingin berkomentar Bapak atau Ibu. Saya sangat merasa anak ini gimana ya, spesial ya. Tapi boleh nggak Tante tanya satu Doni? Doni mau baca, tadi sempat ngobrol katanya dia baca supaya pintar. Tapi kan Doni pintar, kenapa Doni mau anak lain juga baca? Ya supaya kayak Doni pintar. Semua orang maunya pintar ya. Iya. Doni nggak takut gini, nanti mereka lebih pintar dari saya loh. Ya takut, tapi ya Tapi kok masih mau minjemin buku? temennya juga biar tahu wawasan yang lainnya. Luar biasa ya. Hebat ya Bu Sally ya. Oke, Doni berdoa ya supaya mimpi jadi nyata ya. Amin. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih Bu Sally. Berganti tanya kepada para artis, kami silahkan siapa yang ingin memberikan komentar. Doni, kamu hebat banget. Kamu hebat banget. Pertahankan semangat kamu ya, karena ini memang suatu hal yang jarang sekali ditemukan, apalagi untuk di era seperti sekarang ini. Luar biasa. Tapi kalau pujian untuk kamu pasti banyak. Dari om-om dan tante-tante di sini pasti memuji kamu. Tapi saya nggak ketinggalan ingin memuji kepada Pak Warsito. Luar biasa sekali Bapak sebagai orang tua. Pada saat di zaman sekarang kebanyakan orang tua untuk menyibukkan anaknya, menyerahkan gadget, dialihkan dengan tontonan yang tidak bisa disaring terkadang, Bapak malah dengan tegas, dengan keadaan yang seadanya, Bapak tetap menerapkan ketiga putra dan putri Bapak bahwa harus ada kegiatan membaca. 15 menit dalam satu hari. Luar biasa sekali Bapak, ini adalah contoh yang harus ditiru oleh semua orang tua di seluruh Indonesia agar anak-anaknya juga bisa memiliki semangat dan juga jiwa seperti Doni. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Anya. Irgi mau menambahkan? Ya, sedikit menambahkan aja Pak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa memang. Kebetulan anak saya yang paling kecil itu persis seumur Doni, kelas 3 SD. Tapi beda kegiatannya memang. Riki sendiri waktu umur 9 tahun bagaimana? Ya mungkin masih di atas genteng kayaknya. Masih di atas genteng ya. Sementara kalau Doni kan udah keliling kampung ya. Iya. Keliling kampung dan terfikir. Bagi saya umur 9 tahun kelas 3 SD ini jauh lebih matang gitu ya. Tapi lebih matang dalam hal positif ya. Dalam arti saya sendiri tadi agak sedikit kagum lah. Maksud saya gini, nggak terfikir kok jawaban-jawaban Doni ini kayaknya tidak ada di umurnya. Harusnya menurut saya ini adalah jawaban-jawaban anak yang memang lebih tua dibandingkan Doni. Tapi saya juga kaget juga sama Doni tadi bisa menjawab semua pertanyaan dari yang lain. Baik, Doni, Om mau nanya, Doni mintain ada upahnya nggak? Enggak, Sama sekali nggak? enggak. Jadi nggak dapat uang sepeser pun dari situ? Iya, enggak. Kenapa Doni nggak minta? Ya ikhlas sih, ikhlas. 9 tahun bisa menjawab ikhlas. Salut luar biasa teman-teman, begitu berterima kasih Doni. Senang sekali tentunya jika Doni terus melakukan apa yang Doni lakukan sekarang dan kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik dan mimpinya menjadi nyata berkat dukungan para sponsor dan juga teman-teman artis di sini dan mudah-mudahan Bapak Presiden juga nonton seperti harapannya Doni ya dan juga bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Ada banyak teman dan juga ada sosok yang banyak sekali menginspirasi Doni. Untuk itu kita akan panggilkan Mas Sugeng untuk bergabung bersama dengan kita di atas panggung. Selamat malam Mas Sugeng. Selamat malam Mas. Terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Mas Sugeng nih selalu aktif dalam gerakan membaca ya. Tentunya banyak menginspirasi Doni. Doni dari tadi sebut Mas Sugeng, Mas Sugeng, Mas Sugeng gitu. Jadi sosok yang sangat menginspirasi dalam kehidupan Doni. Sementara sebaliknya Mas Sugeng bagaimana melihat Doni sendiri? Doni. Ini menurut saya hal yang ataupun generasi yang mungkin Indonesia butuh doni-doni yang lain. Setuju. Saya cuma punya mimpi ketika Indonesia punya 10 doni saja. 20 tahun yang akan datang Indonesia tidak akan bingung untuk mencari pemimpin-pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, amin. Karena yang Doni lakukan pasti beralasan seperti apa yang saya lakukan. Lampung yang konteksnya tidak jauh dengan ibu kota Jakarta, tapi nyatanya masyarakat tidak tahu apa itu perpustakaan. Dan itu juga terjadi di Kampung Doni karena kelihatan dari usaha Doni sendiri juga rindu tentang buku-buku bacaan. Dan saya yakin ini bukan hanya dari saya secara pribadi menjadi sosok yang mungkin selalu berada di bayangan ataupun pikiran si Doni, tapi juga Pak Warsito yang mungkin dia juga mempunyai andil yang luar biasa untuk membuat Doni seperti ini. Bicara mengenai konteks mewujudkan impian untuk Doni kali ini, apa yang kira-kira ideal untuk diwujudkan perpustakaan seperti apa yang ada di bayangannya Mas Sugeng setelah melihat kondisi di lapangan? Saya beberapa kali ikut kegiatan Doni keliling karena untuk mendapatkan buku-buku bacaan yang selama ini didapat Doni adalah saya coba share di media sosial yang saya buatkan laman Facebook yang di situ saya unggah foto-foto kegiatan Doni. Karena ketika saya upload foto-foto kegiatan Doni, harapannya masyarakat Indonesia tahu bahwa Doni butuh buku yang mungkin konteksnya bukan buku baru. Buku-buku yang mungkin sudah tidak dibaca lagi disumbangkan kepada Doni dan itu buku baru untuk masyarakat atau teman-teman Doni di sana. Ya. Dan ini berjalan dan sekarang ketika antusias minat baca masyarakat atau teman-temannya Doni ini mulai tumbuh dan berkembang, ternyata mereka ataupun teman-teman Doni ini butuh sebuah ruang yang untuk
Doni dan teman-teman itu merasa nyaman, setidaknya yang bisa digunakan untuk belajar, bermain, dan berkegiatan lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Malam hari ini kita belajar banyak sekali dari Doni. Bahwa berbagi itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi anak-anak seusia Doni umur 9 tahun pun sudah bisa berbagi. Beramal pun bisa diberikan dengan senyuman kita. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di Mimpi Jadi Nyata. Saya tidak malu, malah itu buat diri saya sendiri, ngapain saya harus ikut-ikut sama anak-anak zaman sekarang gitu, cuma minta cuma ini doang. Tapi buat diambur-amburin gitu, kan yang penting satu hal lah, apa yang saya cita-citakan terkabul, terus bisa bahagiain mama sama keluarga. Capek, pernah putus asa banget, terus ingat lagi sama mama gitu kan. Itu motivasi aku bangkit lagi. Mama saya tuh bisa bangkitin anak-anak mama itu bisa. Enggak kayak orang bilang, enggak jadi anak tukang beca, jadi anak tukang beca, jadi anak pembantu. Hadirin dan pemirsa, kita sambutinlah dia, Ida Ayu. Bareng sama Mas Ferdi, saya dan teman-teman yang ada di studio Panggung Mimpi Jadi Nyata. Jauh-jauh dari Karanganyar, Jawa Tengah, datang ke Jakarta. Sebenarnya punya mimpi besar apa, Ida? Mimpi saya ingin berkumpul kembali sama mama saya dan melanjutkan sekolah saya. Oke, berkumpul bersama mama, keluarga, dan juga melanjutkan kuliah. Ya. Mimpi yang sangat luar biasa, indah. Yang luar biasa, semoga malam ini bisa terwujud ya. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi Ida? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan maju satu langkah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali untuk Ida. Terima kasih, Matt. Ida ini memang bermimpi untuk dapat berkumpul lagi dengan orang tua tercinta, khususnya ibu. Jarak cukup jauh, terpisahkan, dan kita doakan agar mimpinya jadi nyata. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Ida, Ida sudah mempergunakan selendang hari ini. Juga Ida ini jago bela diri, jago juga jaipongan. Nah, malam ini keahlian apa yang mau dipertunjukkan untuk kita semua sebelum kita ngobrol-ngobrol nih? Mau nampilin jaipong. Jaipongan, oke, kita kasih semangat dulu untuk Ida. Allah netakang awan metro, padengin tunang kamu kayayan abu, palukman Amerika, teka kantung kamu kang dadan di Cimahi sareng Bapak Gemi, teka kantung balai bantuan, abang pangeran di perbatasan Bapak Maya, kantung kayu KJM ya, abdi di layu suba, sumanga, yang ngaku. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Ida untuk tarian jaipongannya. Itu lagunya judulnya apa tadi? Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Sekarang Ida kelas berapa? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK. Jadi tinggal beberapa bulan lagi harusnya sudah selesai SMK-nya. Iya. Cita-citanya ingin melanjutkan kuliah. Ya itu sangat ingin sekali. Karena apa? Saya tuh pas lagi udah 3 tahun nggak nerusin sekolah SMK, nggak nerusin sekolah kan. Itu karena saya itu bantuin mas saya biar dapat ijazah. Saya selalu, ya Allah aku mau sekolah. Ya Allah gimana caranya. Tapi faktor orang tuaku ekonominya tuh jelek banget.
sampai mamaku tuh rela mamaku jadi pembantu. Mamaku selalu nyemangatin, ayo Dek, kamu gak apa-apa, sekolah aja. Mama gak apa-apa, gak usah Mak, cukup Mak. Aku rela gak sekolah 3 tahun ini. Yang penting kita bisa makan. Terus ada tetanggaku nyamperin. Dak, kamu gak sekolah kenapa? Gak apa-apa Bu, kenapa? Emangnya kamu apa mau jadi pembantu ya kayak mama kamu? Kalau mau kerja di ibu aja. Katanya anak pembantu akan jadi pembantu. Terus saya cari sekolah yang murah di Bekasi. Nggak ada. Pernah saya ngajak mama saya di sekolahan. Mama saya nganterin pakai ontel. Mak biarin aku aja yang cari sekolahnya. Mama di rumah aja. Nggak apa-apa, ayo Dok. Aku sampai lumayan jauh mungkin itu. Sampai ke sekolahan yang aku inginkan. Namun sampai depan gerbang aku ketemu sama Pak Satpam itu, tetanggaku. Dia ngomong lagi, kamu yakin mau sekolah di sini? Yakin Pak, saya bisa. Emang kamu mampu? Ibu kamu seorang pembantu, kamu gak akan mampu. Nanti malah malu-maluin diri kamu punya ibu pembantu. Ya, Ida sendiri tentunya punya keinginan dan juga semangat yang kuat untuk menyelesaikan sekolah, untuk memiliki hidup yang lebih baik. Anak ketujuh dari 10 bersaudara. Iya. Kakak-kakak saat ini apakah ada yang sudah bekerja? Sudah pada nikah, sudah punya keluarga. Sudah punya keluarga. Dan saat ini Ida di Karanganyar hidup bersama dengan adik. Dulu sama almarhum Mbah. Terus pas lagi kelas adik saya lulus, saya ajak adik saya. Dan hari-hari untuk membiayai sekolah, baik untuk Ida dan juga adik, Ida berjualan cilok. Iya, awalnya saya jadi tukang parkir sama sol keliling. Cuma SPP-nya naik, saya kepikiran buat jualan cilok. Jualan cilok. Ada untung setiap bulannya kurang lebih untuk menutupi biaya sekolah dan juga hidup bersama dengan adik? Biasanya biasa juga ada untungnya. Untungnya ya saya tabungin buat bayar sekolah saya sama adik saya. Bagi waktunya gimana dah? Ya kalau bagi waktunya, kalau pulang sekolah saya beres-beres, terus ada alarmnya jam 8. Terus itu sampai selesai semua pelajaran, jam 10 saya tidur. Bentar bangun sholat tahajud, jam 2 saya langsung buat cilok. Langsung saya berangkat sekolah. Tidak pernah merasa lelah untuk mewujudkan cita-cita dan impian ini? Tidak, saya tidak pernah lelah karena untuk mama sama adik-adik saya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ida. Kita akan dengarkan mungkin komentar dari para sponsor terlebih dahulu. Kami silahkan. Apapun itu pekerjaan ibu, itu tuh nggak boleh dimaluin. Itu tuh yang penting kan halal. Iya. Itu ibu juga pasti kerjakan keras juga ya. Baik, kita akan dengarkan dari rekan-rekan artis. Selamat malam Ida. Selamat malam Kak. Ida, dari tadi saya dengar kamu cerita ibu dan adik-adik. Ibu dan adik-adik terus yang menjadi sumber semangat kamu, sumber kehidupan kamu untuk terus berjuang seperti sekarang. Bapak kemana? Bapak udah almarhum dari saya kelas 1. 1 SD?
satu SMP. SMK. Oh, S1 SMK. Lalu kakak-kakak yang lain berarti ada 6 kakak kamu punya. Itu mereka bagaimana? Itu yang ketiga kakak saya orangnya udah beristri ya cuek. Makanya itu saya rela banget biarinlah saya yang cari buat mama selama saya masih bisa. Biarinlah saya dihina sama temen di jalan. Dan saya sampai dibocorin pernah. Tapi saya tetap gak mau balas. Biar Allah aja yang balas semuanya. Baik, terima kasih banyak Ida. Terima kasih juga komentarnya untuk Anya Dwinov dan juga pertanyaannya. Kita akan break sejenak, kita akan lihat apakah mimpi Ida akan menjadi nyata. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata bersama dengan saya Ferdi Hasan dan ada Ida Ayu di panggung Mimpi Jadi Nyata yang berusaha untuk mewujudkan mimpinya untuk bisa berkumpul dengan ibu tercinta dan juga melanjutkan pendidikannya. Terakhir ketemu ibu sudah berapa lama Ida? Terakhir itu pas lagi ngabarin kalau bapak meninggal satu hari yang pas udah bapak meninggal, terus saya rela ngutang buat bisa pulang biar saya bisa ketemu sama mama juga, sama terakhir lihat bapak. Tapi saya telat, bapak saya udah dikuburin. Jadi kalau sekarang SMK kelas 3, Bapak meninggal SMK kelas 1, jadi kurang lebih 2 sampai dengan hampir 3 tahun ini tidak bertemu dengan ibu. Iya. Sedangkan usia kamu yang di usia remaja, hidup bersama dengan adik, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan juga biaya sekolah sendiri. Kadang-kadang kalau lagi banyak pikiran atau lagi butuh curhat, kemana kamu biasanya curhat ataupun juga melampiaskan? Paling utama saya selalu berdoa sama Allah curhatnya. Kedua saya nyoret-nyoret di tembok, tulis-tulis nama mama. Mama Ayu rindu banget. Mau bersama mama lagi selamanya dan selamanya. Jika ibu saat ini menyaksikan tayangan ini, apa yang ingin disampaikan untuk ibu? Mama di sana jaga kondisi ya. Jangan banyak pikiran. Ayo di sini bisa kok, Ma. Ayo di sini bisa. Mama gak usah khawatir sama Ayu. Bagaimana kalau disampaikan langsung ke ibu yang ada di samping Ida? Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Cinta dan kangen tersebut terobati dan Ibu Tumiati memeluk erat putri tercinta. Dan tentunya kita iringi juga dengan doa agar pelukan ini tidak akan dapat terpisah lagi. Semoga impian ini akan menjadi kenyataan dan mereka selalu dapat berkumpul bersama. Ibu Tumiati, selamat malam. Malam Bapak. Pastinya kangen sekali dengan Ida. Iya Bapak. Di sudut pandang mata Ibu dari 10 putra dan juga putri ya Bu ya. Iya. Bagaimana sosok Ida menurut Ibu? Ya dia ya patuh sama orang tua, semangatnya sangat besar. Kalau bilang ke mamanya ya saya dukung asal jalan yang benar. Ya. Gitu. Ida meluk Ibu terus nggak mau ngelihat ke sini lagi, kangen banget ya. Ida mau bicara apa atau menyampaikan apa kepada Ibu? Udahlah. Sudah tidak ada kata-kata, hanya pelukan cinta yang dirasakan. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang tentunya hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Malam hari ini kita akan melihat ada 2 mimpi
yang kita berharap akan menjadi kenyataan. Sesaat lagi kita akan saksikan dan menjadi saksi dari 2 mimpi tersebut. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madlias yang malam hari ini kita akan mengetahui bagaimana dengan para pejuang mimpi kita. Apakah mimpinya akan menjadi nyata? Betul. Yang pertama ada bocah berusia 9 tahun. Si kecil. Si kecil pejuang literasi yang meminjamkan buku kepada rekan-rekannya berkeliling di hari Jumat dan juga Sabtu demi memperjuangkan literasi ke sesama temannya. Dan ada juga seorang perempuan tangguh bernama Ida Ayu yang bermimpi bisa kembali berkumpul bersama ibu tercinta dan melanjutkan pendidikan selanjutnya. Ya. Lalu menjadi pertanyaan adalah apakah mimpi dari para pejuang mimpi kita pada malam hari ini akan terwujud? Kita akan kembali melihat bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kabarnya untuk mendapatkan buku ini Doni juga menyisihkan uang dari uangnya Doni sendiri, uang jajan gitu. Iya, Berapa yang disisihkan Doni? 1.000. 1.000. Setiap hari? Iya, sekolahku, tempat aku menimba ilmu. Dari membaca, menulis dan berhitung. Kamu gak apa-apa, sekolah aja. Mama gak apa-apa. Gak usah, Mak. Cukup, Mak. Aku rela gak sekolah 3 tahun ini. Yang penting kita bisa makan. Dan untuk melihat apakah mimpi dari para pejuang mimpi kita malam hari ini akan terwujud, saya akan kembali mengundang ke panggung Mimpi Jadi Nyata Doni dan Bapak Warsito serta Ida Ayu beserta Ibu Tumiati. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pejuang mimpi kita. Sudah hadir Doni dan Bapak Warsito, Ida Ayu dan Ibu Tumiati. Sebelum kita memutuskan bersama dengan para sponsor dan juga bintang tamu, mungkin saya akan mendengarkan final statement dari para sponsor terlebih dahulu. Mungkin dari Ibu Sally dari PT Inti Sumber Baja Sakti, Ibu Cindy dari PT Samudra Marine Indonesia, dan Bapak Robi Taslim dari PT Panca Budi Pratama. Silakan. Ini mimpinya harusnya memang jadi nyata ya, harusnya ya. Tapi dua-duanya ini kalau seandainya hanya dipilih satu, bagaimana Mas Ferdi? Waduh, pastinya ada hati yang terluka Ibu, karena ini sebuah impian. Mimpi ya. Namanya mimpi kan harapannya tercapai ya Bu ya. Doni mau buat perpustakaan, lahannya sudah ada. Sudah. Lahannya sudah ada ya. Jadi mimpinya dibangunin perpustakaan ya. Itu Ya. mimpi yang indah juga dan memang harus bagus sekali. Ida juga meneruskan kuliah dan sangat berbakti, sangat mencintai ibunya. Tadi saya bayangi itu adalah saya dan anak saya. Baik, kita serahkan komentar ke temen dulu. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, ini seperti tadi Ibu Sally bilang, ini 2 pejuang yang sangat luar biasa. Satu, Doni masih sangat kecil tapi kamu cita-citanya sudah begitu besar. Dan Ida, saya sangat-sangat terharu karena saya mengingat masa saya seusia kamu. Jadi cuma satu saya ingin bilang, jangan pernah putus asa. Kita akan tanyakan kepada para bintang tamu final statement sebelum kita nanti melihat hasil dari diskusi kalian. Silakan yang mau berkomentar. Terima kasih sudah berbagi kisah hidup dari Ida maupun Doni. Karena ini bisa kembali lagi membuka hati kita untuk melihat bahwa tidak perlu menunggu menjadi orang kaya dulu untuk berbuat sesuatu di sekitar kita. Jangan menunggu untuk memiliki kecukupan untuk diri sendiri dulu sebelum kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Ini pelajaran yang luar biasa. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Anya, Dino.
Dan inilah dia saat dimana kita akan melihat apakah mimpi dari Ida Ayu dan juga si kecil Doni akan menjadi nyata. Untuk itu kita lihat apakah hasil dari diskusi yang telah disampaikan oleh Ibu Sally dari PT Inti Sumber Baja Sakti, Ibu Cindy dari PT Samudra Marine Indonesia dan Bapak Robi Taslim dari PT Pancabudi Pratama bersama dengan para artis dapat mewujudkan mimpi-mimpi dari para pejuang mimpi kita di kesempatan malam hari ini. Maka ya, sekarang di tangan saya sudah ada 3 nomor yang berisikan mimpi-mimpi dari para pejuang mimpi kita pada malam hari ini. Dan mungkin salah satunya akan terwujud di panggung mimpi jadi nyata. Doni. Jika Doni mendapatkan nomor 1, berarti Doni telah berhasil meyakinkan para juri sponsor, para bintang tamu dan juga para penonton untuk mewujudkan mimpi Doni memiliki sebuah perpustakaan. Jika Doni mendapatkan nomor 2, itu berarti Doni hanya akan mendapatkan 1 sepeda baru untuk berkeliling mengantarkan buku ke teman-temannya. Namun jika Doni mendapatkan nomor 3, itu berarti kami harus meminta maaf karena mimpi Doni malam hari ini tidak dapat kami wujudkan. Ida Ayu. Jika Ida Ayu mendapatkan nomor 1, maka itu berarti Ida Ayu telah berhasil meyakinkan para juri sponsor, para bintang tamu dan juga para penonton untuk mewujudkan impian Ida Ayu untuk kembali berkumpul bersama ibu tercinta dan melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Jika Ida Ayu mendapatkan nomor 2, berarti Ida Ayu akan mendapatkan 1 sepeda baru sebagai modal usaha cilok. Namun jika Ida Ayu mendapatkan nomor 3, itu berarti kami harus minta maaf karena kami tidak bisa mewujudkan impian Ida Ayu. terima kasih banyak Matt, dan mimpi jadi nyata akan mewujudkan mimpi dari para pejuang mimpi. Berhasilkah Ida Ayu ataupun Doni menggapai mimpinya? Dan berdasarkan dari hasil diskusi dari Ibu Sally dari PT Inti Sumber Baja Sakti, Ibu Cindy dari PT Samudra Marine Indonesia, dan Bapak Robi Taslim dari PT Pancabudi Pratama berserta para artis, maka grafik mulai bergerak, waktunya 30 detik. Doni berhasil melampaui nomor 3, melaju pesat menuju ke nomor 2. Sementara Ida Ayu belum mencapai poin 3 dan baru saja melewati poin 3, dan Doni telah melewati poin 2. Ida Ayu telah melewati poin 2. Dan mereka berhasil mewujudkan impian mereka untuk mendapatkan perpustakaan si kecil Doni. Begitu halnya juga dengan Ida Ayu yang akan berkumpul kembali bersama dengan orang tua tercinta dan juga melanjutkan pendidikan. Syukur alhamdulillah. Selamat. Masya Allah, senangnya. Selamat ya. Ini nih jagoannya Om. Selamat, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ibu, selamat. Gimana rasanya Ida Ayu? Saya pengen denger dulu yang sudah kangen sekali dengan ibu dan rasanya akan kuliah sebentar lagi. Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terima kasih buat ibu juri yang sebelah kiri dan kakak-kakak yang dari artis.
sudah mewujudkan impian saya. Semoga kuliahnya bisa lancar, bisa terus menjaga ibunya, dan juga bisa membawa manfaat untuk banyak orang, bukan hanya untuk keluarga. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ida Ayu. Doni, sebentar lagi punya perpustakaan nih. Asik gak? Asik. Tidak sabar tentunya untuk menunggu. Pak Warsito juga selamat ya. Mudah-mudahan bisa membantu Doni dalam mewujudkan apapun cita-citanya. Seperti dikatakan oleh Verly, mungkin saja dia ini adalah tentunya pejuang literasi muda pertama Indonesia. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia khususnya anak-anak penerus kita yang akan gemar membaca dan juga memiliki akses untuk mengetahui pengetahuan yang lebih baik lagi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Kami juga mengundang baik para individu dan juga perusahaan untuk dapat mewujudkan mimpi dari para pejuang mimpi, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan juga para artis yang telah hadir di sini dan juga seluruh hadirin yang hadir. Boleh kita berikan tepuk tangan? Saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madlias mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk atensi dan perhatian Anda. Ya, teruslah menggapai mimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari mimpi. Selamat malam dan sampai jumpa. Teruslah menggapai mimpi karena mimpi adalah kunci. Selamat ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta